Halo Mbak Iva. Halo Mas. Akhirnya, sorry Mbak, ini tadi ada trouble sedikit nih. Oke, tapi suara Iva kedengaran nggak Mas Galang? Dengar Mbak, tapi agak agak dikit Mbak. Rame ya? Soalnya itu di tempat kopian. Oh, tapi lumayan sih Mbak, Rame. nggak apa-apa. Cukup Masih lah, aman kan cukup. ya suaranya? Masih aman, masih aman. Oke. Ya, oke deh, nggak apa-apa bisa ini. Oke, kita mulai ya Mbak ya. Oke, Terima siap. kasih Mbak Iva sudah gabung sama kita. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di eh, yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Suara Kebebasan adalah platform kebebasan. Kami memiliki visi terciptanya masyarakat bebas, sejahtera, dan toleran di Indonesia. Pada malam hari ini senang sekali kita bisa menyapa teman-teman semuanya nih di hari apa ini? Hari Sabtu, ya. Tanggal berapa? Ini tanggal 19 berarti. Uh, jam habis maghrib nih jam setengah tujuh nih di tengah kesibukannya Mbak Iva. Jadi terima kasih Mbak Iva sudah nyempetin waktunya, sudah join bareng kita semua. Seperti teman-teman ketahui dan sekaligus apa ya mengenalkan kepada teman-teman semuanya bahwa Suara Kebebasan hari ini kita akan ngobrol tentang Liberty Talks ya. Jadi salah satu program yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan untuk bicara tentang prinsip-prinsip kebebasan di tengah kita semua. Dan malam hari ini sangat spesial karena sudah hadir di tengah kita semua ada Mbak Iva. Mbak Iva adalah aktivis di Gus Durian, Yogyakarta. Nanti akan banyak nih sharing sama kita tentang isu-isu kebebasan, khususnya malam ini kita akan ngobrol banyak tentang tema perdamaian. Eh, Seperti teman-teman ketahui bersama bahwa kalau kita bicara tentang apa namanya isu perdamaian itu kan memang menarik ya teman-teman semuanya bahwa uh, kita itu misalnya saja hari-hari ini kita menghadapi banyak sekali tantangan ya, tantangan global maupun tantangan di nasional begitu ya. Jadi memang kalau kita ngomong perdamaian sering kita kaitkan dengan apa sih? Ya tidak adanya konflik, kemudian tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian begitu. Tapi kalau kita ngobrol tentang isu perdamaian gitu ya, tapi hari-hari ini tuh kita sering sekali mendengar di baik itu di televisi, di internet ataupun di media sosial ya segala macam tuh kita bisa dengar sekarang tuh eskalasi konflik di mana-mana seperti di Rusia, di Ukraina, bahkan di yang dekat kita mungkin di Asia ada China, ada Taiwan begitu. Itu bahkan persoalan-persoalan itu begitu pekat sekali gitu dan cukup mengkhawatirkan kalau kita bicara tentang perdamaian, apalagi dampaknya sampai besar. Sekarang tuh kita sampai resesi. Terus kemudian kalau kita bicara perdamaian dalam konteks Indonesia gitu, kita juga nih Mbak di Indonesia sering juga banyak kita bahas bahwa di Indonesia itu ternyata juga banyak konflik-konflik horizontal. Nah, teman-teman semuanya kita malam hari ini kita akan ngobrolin itu sih. Sebetulnya apa sih akar masalah, terus kemudian apa sih pentingnya perdamaian di tengah kita, dan kemudian bagaimana kita sebagai teman-teman muda semuanya bisa berkontributif dan berkontribusi penuh nih untuk menciptakan perdamaian di tengah-tengah kita semua. Dan hari ini sekali lagi kita spesial bareng Mbak Iva karena Mbak Iva sekali lagi di Gus Durian banyak nih kerja-kerjanya di isu-isu sosial berkaitan dengan ya salah satunya adalah tema perdamaian kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Mbak Iva. Selamat terima kasih udah mau gabung sama kita. Uh, Mungkin kita mulai nih Mbak. Mungkin bisa. Ini kan banyak teman-teman yang sudah bergabung sama kita. Nanti juga mungkin teman-teman yang mau sharing atau bertanya begitu atau ingin ikut diskusi bisa nih tulis di kolom komen di IG live kita. Sebetulnya gimana sih Mbak kalau kita bicara perdamaian gitu? Apa pentingnya perdamaian? Terus kemudian apa sih tantangan perdamaian di tengah-tengah kita semuanya pada hari ini Mbak?
Oke, Mas Galang, Iva izin kalau misalkan Iva nggak ngomong, uh, unmute dulu ya. Di mute dulu ya, biar suaranya bersih. Oh, ini berarti saya unmute dulu ya. Oh enggak, untuk Iva aja, karena kan suara Iva bising ya di teman-teman mungkin. Jadi kalau misalkan Iva nggak ngomong, Iva mute dulu gitu ya. Oh ya ya, oke oke. Oke, Oke. Mbak. Baik, terima kasih Mas Galang, terima kasih teman-teman semua yang hadir. Sengaja Iva pakai akun Instagramnya Miss Galang Jogja, namanya Santri Gusdur. Sebenarnya nama ini nanti nama. Kelihatannya kok agak nggak kedengeran ya Mbak suaranya. Oke, udah kedengeran? Ya, kalau agak kenceng kedengeran dikit, tapi kok agak ini ya, masih Bising agak nggak? eh, kencengan dikit ya Mbak. Oke. Oke, terima kasih Mas Galang. Udah kedengeran nggak? Lumayan lumayan. Oke. Jadi sebuah rasa syukur ya, malam minggu kita ngobrolin tentang perdamaian yang seharusnya malam minggu kita udah berhenti dari kegiatan, tapi dari teman-teman suara kebebasan saya sangat berterima kasih mewakili teman-teman Gus Durian Yogyakarta karena sudah berkenan mengundang kami, dan kebetulan Iva ada di komunitas Gus Durian Yogyakarta yang memang bergerak untuk melihat bagaimana kondisi sosial, bagaimana kondisi tentang toleransi yang ada di Yogyakarta, yang itu kami menamakan diri bahwa kami adalah bagian dari santri Gus Dur gitu, yang berupaya untuk belajar dan meneladani bagaimana nilai-nilai Gus Dur. Kalau misalkan seumuran Iva ini kan cukup maksudnya familiar dengan sosok Gus Dur ya Mas Galang ya. Tapi tidak teman-teman di bawah Iva atau Gen Z yang bahkan dia nggak tahu siapa Gus Dur, atau mungkin tahu namanya dia adalah sosok presiden. Dan di komunitas kami di Gus Dur yang Yogyakarta, Gus Dur adalah role model dari sosok perdamaian itu sendiri. Kalau Mas Galang nanya tentang apa sih itu perdamaian, tentu kita memahami, kalau kita memahami bahwa kalau menurut Gus Dur itu perdamaian itu adalah Islam itu sendiri, karena Gus Dur adalah sosok Islam. Meskipun teman-teman ada banyak sekali yang non Islam. Kalau begitu kan pemahaman ini berarti yang non Islam berarti nggak damai dong, nggak begitu. Tapi kalau menurut Gus Dur dengan latar belakang sosial beliau hidup, beliau kemudian tinggal, beliau sebagai ketua PBNU atau beliau sebagai presiden, beliau memahami bahwa perdamaian itu adalah ketika persoalan itu dituntaskan ideologi negara dan ideologi agama. Sehingga dalam konteks kita sekarang, misalkan menghadapi politik identitas, menghadapi isu pemilu 2024, itu tuh semacam menjadi salah satu pengingat kita bahwa kalau kita ingin menciptakan perdamaian, maka tidak ada lagi pembahasan tentang bagaimana keterkaitan agama dengan negara. Sehingga dari situ kita memahami bahwa kalau misalkan ini sudah tuntas persoalan agama dan negara, tidak ada yang mempermasalahkan lagi, maka akan tercipta perdamaian. Meskipun kalau menurut Iva, persoalan perdamaian itu tidak hanya berhenti pada negara dan agama, tapi ada banyak aspek, mulai dari banyak suku di Indonesia, misalkan ada banyak agama di Indonesia, ada banyak budaya yang ada di Indonesia, yang kemudian menyebabkan tidak adanya tercipta perdamaian dalam sebuah wilayah atau sebuah komunitas, misalkan, atau dalam negara Indonesia misalkan. Negara Indonesia akan damai apabila tidak ada persoalan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi tidak berhenti pada negara dan agama, lebih kepada bagaimana menjunjung tinggi kelompok itu sendiri tanpa menyebabkan kerekatan antara dua kelompok yang ada, antara kelompok yang berbeda. Gitu Mas Galang. Oke. Jadi memang menarik sih Mbak, apa yang disampaikan Mbak Eva dengan menarik apa yang disampaikan Gus Dur ya, bicara tentang perdamaian begitu. Ini jadi mungkin kalau kita bicara tentang isu perdamaian itu kan tadi Mbak Eva juga sudah cukup banyak menjelaskan ya tentang apa persoalan-persoalan gitu, dan secara definisi menarik itu pentingnya dalam konteks sosial kita begitu. Nah, kalau melihat apa
yang terjadi nih Mbak, misalnya dalam konteks sekarang tuh kan kalau kita bicara perdamaian tuh oke lah, mungkin kita tantangan bernegara kita sebelum nanti kita bahas sedikit banyak juga, tapi bahkan sekarang itu hampir bahkan di dunia internasional, kemarin kita juga baru aja tuh nyelenggarain namanya G20, bahkan di tengah-tengah G20 itu ada rudal yang kemudian meleset ke negara Ukraina, di Polandia begitu, terus bahkan banyak sekali memantik banyak diskusi, bahkan di lini masa itu ramai begitu. Bahkan kemudian juga mengakibatkan perdamaian yang harusnya bisa dicapai di Bali kemarin itu sangat sulit terjadi karena alasannya salah satu negara yang berkonflik yaitu adalah Rusia, presidennya nggak mau datang. Ini kan persoalan yang serem banget ya Mbak ya, kita ya anak muda yang sebetulnya pengen hidup di dunia ini khususnya secara secara umum gitu. Kok ada sih situasi seperti itu, di mana kelangsungan hidup kita gitu ya. Terus kemudian apalagi sekarang tuh kan kita anak muda banyak ya, teman-teman kita sering banyak nih ngobrol di sana sini, bahkan teman-teman tuh banyak yang kena PHK begitu, kemudian gara-gara isu kecil yang namanya perang gitu loh Mbak. Dan bahkan mungkin kalau kita ngobrol itu banyak tuh di berita itu sampai kita baca banyak yang meninggal begitu, merenggang nyawa gara-gara perang, bahkan itu kan banyak penduduk sipil juga itu yang terjadi di Ukraina begitu. Sebetulnya apa sih Mbak yang menjadi tantangan dalam kehidupan, menciptakan perdamaian secara internasional juga sih, atau mungkin perdamaian di dunia pada saat ini begitu, mungkin juga bisa diceritakan gitu. Oke. Menarik ya Mas ya, kalau misalkan kita bahas tentang kondisi Indonesia, wah seolah-olah kita paling nasionalis ya kalau bahas itu. Tapi kan kita bersuara sebagai orang muda yang juga menjadi bagian dari kelompok negara Indonesia. Kalau Iva memikirkan begini, kita itu adalah negara yang untuk merdeka itu perlu pengakuan negara lain, sehingga hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain juga memiliki hubungan yang erat. Dan kalau misalkan lihat beberapa masalah di negara-negara yang lain, misalkan seperti Ukraina ataupun Afghanistan sekalipun misalkan, itu juga memiliki dampak yang besar, meskipun nggak besar mungkin ya, tapi kita juga bisa belajar dari konflik-konflik yang ada di negara itu. Itu poin-poin yang mungkin memberikan kesadaran kepada kita bahwa oh ya, kita adalah sebagai anak muda yang menjadi bagian dari kelompok negara Indonesia yang juga memiliki tanggung jawab kita sebagai anak muda seperti apa, tantangannya seperti apa. Saya berpikir justru perbedaan ini adalah terletak pada perbedaan yang tercipta. Perbedaan itu kan adalah hal yang mutlak ada. Bahkan misalkan kalau kita lihat dari pelaksanaan G20 misalkan, ada banyak orang yang menilai ini dari sisi negatif dan dari sisi positif. Kalau kita lihat sisi positifnya, oh ada banyak sekali, misalnya, oh ternyata Indonesia dilihat loh oleh masyarakat global. Sisi negatifnya apa? Oh ternyata banyak hal yang perlu dinotis atau yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan ini. Kira-kira ini memberikan dampak positif nggak sih untuk Indonesia? Nah dari sini kan ada banyak sekali statement yang berbeda antara kelompok yang memandang positif dan kelompok yang memandang negatif, yang kemudian memicu berbagai argumentasi untuk kira-kira ini untuk perbaikan negara Indonesia sendiri atau justru merendahkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita tarik di perbedaannya, kalau misalkan ada perbedaan semacam ini, perbedaan itu menimbulkan keretakan atau justru menciptakan persatuan untuk Indonesia lebih baik ada. Oke. Bentar Mbak, ini kelihatannya kok suaranya hilang lagi ya? Oke, masih hilang enggak? Masih. Coba dideketin Mbak. Oke. Itu Oke, sorry. Aku berpikirnya begini ya, terletak di bagaimana memaknai perbedaan yang terjadi dalam suatu kelompok. Kedengaran nggak Mas?
kedengeran, Mbak. Baru Oke. deket itu kedengeran. Lebih. Sorry. Jadi untuk memahami perdamaian dan tantangannya seperti apa, itu bagaimana kita memahami perbedaan. Nah, aku berpikir kalau perbedaan dalam suatu kelompok, khususnya negara yang Indonesia yang terdiri dari berbagai aspek perbedaan, itu bagaimana menemukan titik tengah dari perbedaan itu sendiri untuk tidak menciptakan keretakan. Meskipun mungkin potensi keretakan itu ada, tapi bagaimana kemudian menjadikan potensi keretakan itu tidak menjadi retak yang sebenarnya. Misalkan Indonesia adalah negara merdeka yang untuk merdeka itu perlu pengakuan negara lain. Sehingga ketika ada masalah di negara lain, misalkan Afghanistan, Ukraina, itu juga memberikan dampak kepada kita. Entah dampak ekonomi, dampak kemudian belajar dari negara itu agar Indonesia tidak demikian gitu loh. Jadi pembelajaran yang perlu kita ambil adalah bagaimana memaknai perbedaan itu tidak menciptakan keretakan yang berujung pada Indonesia juga sama seperti negara-negara yang mengalami masalah, misalkan Afghanistan atau Ukraina dan semacamnya. Sehingga dari sini potensi keretakan itu pasti ada karena kita semakin kompleks perbedaannya, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Tapi dari potensi keretakan itu, bisakah kita tidak menciptakan keretakan? Nah, pemuda, misalkan saya, atau karena saya juga bagian dari kelompok pemuda, misalkan teman-teman kita semua juga ikut andil untuk tidak menciptakan keretakan itu tadi. Dengan cara apa? Dengan banyak hal. Dan tantangannya kita mau ambil bagian untuk tidak menciptakan keretakan itu atau justru tidak mengambil bagian sama sekali gitu. Iya sih Mbak, sepakat banget sih apa yang dibilang oleh Mbak Iva ya. Kalau misalnya kita ngobrol, kita harus cari ibaratnya tadi titik tengah gitu kan. Emang karena justru apa ya, saya nggak tahu ya Mbak ya, mungkin juga eh, justru kadang-kadang kan ini emang tantangan banget sih gimana menciptakan titik tengah itu gitu ya. Karena juga eh, apa ya, mungkin kalau sekarang itu kan kita mungkin gara-gara banyak sosial media kita jadi banyak mengakses informasi dan informasi di tengah kita itu banyak sekali ada yang fake news lah atau mungkin nggak benar terus kemudian berisi informasi-informasi yang sifatnya agitasi terhadap perpecahan itu kan ada Mbak banyak banget di tengah-tengah kita begitu dan sadar atau nggak sadar sebetulnya di Indonesia kalau kita boleh jujur gitu ya itu malah ini mungkin bisa jadi saran juga nih Mbak nanti buat teman-teman muda karena banyak sekali karena kan yang konsumsi terbesar sosial media kita kan ya teman-teman muda, anak-anak muda juga gitu. Yang apa ya? Yang seringkali keseret tuh Mbak sama informasi yang nggak jelas. Apalagi sekali lagi ya misalnya kayak yang terjadi pada tahun 2009 pada tahun 2019 Mbak. Kita kan atau terus kemudian beberapa pemilu atau pilkada yang membawa isu-isu politik identitas gitu loh Mbak. Itu kan pernah terjadi di Indonesia, kita nggak bisa pungkiri dan itu apa ya ramai banget gitu loh. Bahkan isinya tuh eh, agama ini, calon ini mendukung agama ini, calon itu mendukung agama itu. Terus kemudian bahkan ya walaupun saya juga nggak mungkiri sih apa artinya mungkin ada di agama tertentu ya atau mungkin ada apa ya mungkin yang bisa bilang oh kita harus memilih atau bagaimana tapi gimana sih Mbak harusnya menyikapi persoalan-persoalan seperti itu gimana menyikapi apalagi kalau misalnya dalam tanda kutip diseret-seret ke politik lah itu kan lebih lebih ngeri lagi nih Mbak bahkan kan kalau di pemilu atau di kemarin tuh sampai ada tuh satu keluarga eh, gara-gara ini atau mungkin jadi teman jadi nggak teman gara-gara isu-isu gitu padahal itu mungkin konflik itu bisa selesai cepatnya selesai cuman kalau konfliknya sampai menyebar kemana-mana dan jadi perpecahan buat bangsa Indonesia kan sebetulnya itu kan
nggak sense banget gitu ya, nggak bener gitu loh. Gimana sih Mbak kita ngelihat hal-hal kayak gitu? Cukup menarik ya Mas ya, apalagi kalau misalkan kita lihat aksi 212 misalkan, ya kan? Dan itu menjadi salah satu PR kita sebagai bangsa Indonesia mayoritas Muslim. Kira-kira kita sebagai bangsa mayoritas ini bisa nggak menciptakan kerukunan, atau jangan-jangan yang menciptakan perpecahan adalah kita 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 sebagai kelompok mayoritas itu sendiri. Nah, kalau Iva tuh bisa melihat bahwa politik identitas itu adalah sesuatu hal yang pasti. Kenapa? Karena misalnya begini, Iva adalah orang beragama Islam. Kemudian Iva akan mencalonkan DPR nih, atau gubernur misal, atau bupati misal, atau Iva dari kelompok A. Secara naluri ya, untuk mengusung atau untuk mengumpulkan suara, orang kelompok yang paling dekat dengan Iva adalah kelompok A. Jadi dengan itu Iva bisa berkumpul dan Iva bisa mengumpulkan suara agar Iva menang. Nah, bagi Iva yang bermasalah adalah ketika politik identitas itu ada sikap saling membenturkan satu sama lain, kelompok A dengan B, untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah hukumnya haram kalau menurut Iva ya. Kenapa? Karena sikap saling membenturkan ini yang bermasalah, yang kemudian menciptakan keretakan antara kelompok satu dengan yang lain. Nah, bagi Iva sendiri, politik identitas itu adalah suatu keniscayaan yang terjadi. Mungkin kalau misalkan di Amerika tidak ada istilah politik identitas karena mungkin partainya cuma dua, atau tidak ada politik identitas yang berkenaan dengan agama karena di Amerika bukanlah masyarakat yang menjunjung tinggi agama misalkan. Tapi di Indonesia itu berbeda, bahwa agama menjadi salah satu hal yang utama yang menjadi pegangan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan membawa simbol-simbol Islam, saya ingin mencalonkan diri adalah saya Muslim, maka itu menjadi daya tarik orang lain untuk memilih saya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika saya mencoba untuk membenturkan saya sebagai Muslim, kemudian ada orang yang tidak sependapat meskipun Muslim, yang ini menciptakan keretakan, itu yang menjadi masalah. Nah, sebagai kaum muda tadi, kira-kira kita bisa nggak include dalam persoalan ini, dalam artian memahami bahwa kita mampu nggak berada di tengah-tengah, yang kemudian mampu memposisikan diri bahwa agar tidak hanya ikut arus dari persoalan yang ramai di media sosial, sehingga kalau misalkan yang ramai itu condong ke B, kita ke B, atau misalkan yang ramai di media sosial itu condong ke kelompok A, kita ke kelompok A. Yang terjadi adalah kita nggak punya independensi sebagai manusia, misalkan sebagai kelompok masyarakat, sebagai kelompok yang kita berhak untuk menyuarakan hal-hal yang itu tidak boleh menimbulkan keretakan itu tadi. Jadi sekali lagi, politik identitas itu adalah suatu hal yang pasti terjadi karena Iva akan berlindung kepada kelompok Iva yang dirasa itu akan mendukung Iva gitu loh. Tapi yang menjadi masalah, sikap untuk membenturkan ini tadi yang menciptakan keretakan itu adalah suatu hal yang wajib untuk tidak kita ciptakan atau kita hindari. Karena itu tadi yang paling, kalau kata Gus Dur itu, yang paling penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu adalah pondasi utama bagaimana kita bergerak baik di bidang sosial, di bidang politik bahkan gitu, Mas. Iya Mbak, ya memang kita nggak bisa pungkiri juga gitu loh. Karena orang itu mungkin sejak lahir juga udah punya identitas masing-masing kan ya Mbak. Tapi menarik sih Mbak. Tapi mungkin ya, atau mungkin kita bikin sistemnya aja Mbak yang dibenerin gitu. Misalnya kemarin itu kan rame gara-gara calonnya cuma dua pasang misalnya. Atau mungkin apa ya, ya nggak tahu ya. Atau mungkin ini jadi akhirnya juga jadi masalah ya di mana-mana gitu. Dan juga akhirnya menyeret-nyeret. Karena juga kadang-kadang kita itu gimana, apa ya, apalagi kalau itu apa ya, sampai itu menjadi masif gitu ya, akhirnya menjelekkan ya. Sebetulnya itu kan juga masuk black campaign ya, yang kalau kalau di politik
atau misalnya di kontestasi baik itu pemilu gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan format politik kita lebih ke misalnya pemilu begitu ya. Itu kan juga nggak benar juga masuk kategori black campaign yang harusnya juga harus kita hindari. Mungkin ada saran nggak Mbak buat teman-teman gitu, harusnya bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Kalau IFA sih bukan kesaran ya, tapi bagaimana kita memaknai bahwa di posisi kelompok masyarakat sebagai masyarakat yang bernegara, itu kita sebagai apa? Itu yang paling penting harus kita sadari. Kalau kita tahu tempat, kita itu akan tahu kemana kita akan bergerak, kemana kita akan pergi, dan kemana kita akan berjalan. Kalau misalkan kita memaknai diri kita sebagai individu yang tidak memiliki tanggung jawab apapun, misalkan, ya kita tidak akan melakukan apapun. Tapi kalau kita memaknai bahwa kita sebagai anak muda yang juga ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia, bahasanya berat banget nih. Bahasanya berat banget ya. Kalau misalkan IFA memaknai bahwa IFA adalah kelompok masyarakat Indonesia anak muda, kira-kira IFA bisa melakukan apa nih? Hal terkecil adalah mungkin dengan ikut komunitas yang ikut juga menyuarakan bagaimana opini tentang pemerintah, misalnya mengkritik pemerintah, kemudian ikut andil dalam pembangunan, bergerak bersama masyarakat. Itu adalah hal-hal yang secara naluriah kita adalah manusia yang membutuhkan manusia lain, sehingga terjadi tuh gerakan sosial yang itu bisa menciptakan dan mengisi kemerdekaan. Kalau misalkan kata Pak Soekarno, kita itu adalah bertugas untuk mengisi kemerdekaan nih, apa yang mau kita lakukan. Nah itu kan perlu kita sadari sebagai manusia ya, sebagai IFA, misalkan IFA akan bergerak di bidang apa nih, misalkan IFA tugasnya ngapain nih. Masa IFA sebagai IFA secara individu kan tidak mungkin, tapi IFA membutuhkan orang lain, IFA membutuhkan komunitas misalkan, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu kontribusi meskipun 0,00 berapa persen gitu. Tapi kita memaknai hidup tidak hanya persoalan kita sebagai individu, tapi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mungkin kalau misalkan dulu sebelum kemerdekaan akan ada banyak hal yang menuntut kita untuk berperang, mau nggak mau gitu. Tapi setelah kemerdekaannya apa yang mesti kita lakukan di tengah isu sara misalkan, atau media sosial yang semakin banyak misalkan dengan konten negatif, konten yang sangat tidak ramah, tidak adil, bahkan banyak buzzer misalkan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih? Ya kita harus sadar dong, kita siapa, kita dari kelompok mana. Kalau misalkan kita tahu tempat, kan kita tahu kemana arah kita akan jalan, gitu sih Mas. Apalagi kan gini Mbak, apalagi di Indonesia nih Mbak Tifa, kan banyak banget, kita tuh punya suku aja berapa tuh, suku, ras, budaya ada ratusan, kemudian agama kita juga agama banyak kan, terus kemudian belum itu agama-agama yang misalnya penganut kebudayaan, penganut keyakinan tertentu di luar agama yang ditetapkan oleh negara gitu. Terus ya banyak lah, kita ini negara yang begitu plural gitu kan, dengan jumlah penduduk 270 juta, kemudian kita itu pulau juga macam-macam suku, Sumatera ada banyak, di Jawa ada banyak, di Timur banyak, ada Papua, Sulawesi dan seterusnya, Timur gitu. Nah itu kan kita juga lihat nih Mbak, itu tuh kan benar-benar tantangan banget gitu loh buat kita. Mungkin kalau mau buat perbandingan gitu di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia gitu kan. Bahkan kalau kita dilihat nih di negara-negara Eropa aja mungkin jumlah penduduknya nggak banyak, kemudian mungkin ya heterogenitas atau nggak sebesar di Indonesia gitu loh. Nah kita lihat konflik-konflik di Indonesia kan juga banyak ya yang bersumbu pada isu-isu sara dan konflik, apalagi kalau kita baca konflik sara itu di Indonesia tuh banyak banget, dan kita ya semoga itu nggak terulang lah ya Mbak ya. Tapi kalau boleh bisa memberikan gambaran sebetulnya kayak gimana sih Mbak? Kenapa misalnya
isu SARA itu bisa bisa menjadi persoalan yang serius banget gitu loh. Dan mungkin juga buat pemahaman buat kita teman-teman di Indonesia bahwa sebetulnya kan pluralitas itu ya, pluralisme itu kan adalah suatu keniscayaan gitu. Mungkin gimana Mbak melihat hal itu? Mungkin aku mengiranya begini. Agama itu kan bagi masyarakat Indonesia adalah sesuatu hal yang menjadi pegangan hidup. Kita menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama. Tapi kadang kita lupa bahwa di balik hubungan kita dengan Tuhan, kita juga memiliki hubungan dengan manusia. Atau kalau misalkan ada bahasa hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah, dalam konteks hubungan dengan manusia, ini kan kita dihadapkan dengan banyak hal, termasuk perbedaan. Di agama sendiri, misalkan kita tidak hanya beragama Islam. Bahkan di Islam pun, itu juga terpisah-pisah tuh. Ada kelompok A, B, C, ya. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita punya klaim kebenaran itu kan wajib ya. Wajib sebagai kita orang yang beragama, bahwa kita memahami bahwa ajaran Islam paling benar atau mazhab A paling benar gitu. Itu adalah hal yang wajib yang kita punya karena itu sebagai sebuah bentuk keimanan kita terhadap Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika klaim kebenaran itu kita bawa kepada hubungan kita sesama manusia. Nah, masing-masing orang punya klaim kebenaran, yang terjadi benturan itu tadi. Maka klaim kebenaran itu tidak perlu dan sangat tidak perlu untuk kita tampilkan kepada hubungan kita sesama manusia. Kenapa? Karena yang terjadi ketika klaim kebenaran ini saling beradu, misalkan madhab A bilang kalau mendirikan negara Islam itu wajib gitu loh. Madhab B bilang kalau ya Pancasila adalah ajaran sentral dari agama Islam. Nah, persoalan ini kan sebelum kemerdekaan sudah ada gitu loh. Bahkan sampai udah mau 1 abad kita merdeka ya tetap ada. Kira-kira kalau misalkan narasinya tetap sama, gimana nih menemukan titik tengahnya? Itu kan PR kita yang belum terselesaikan sampai abad kesekian gitu loh, sampai adanya media sosial. Perbedaan ini berdiri atas ideologinya masing-masing. Saya berdiri atas ideologi saya yang saya klaim itu benar. Orang lain juga punya klaim kebenaran, sehingga adu argumen, adu narasi, ini yang menyebabkan keretakan antara satu kelompok dengan yang lain. Nah, tantangan kita adalah kira-kira kita bisa nggak sih berkolaborasi dengan dua perbedaan ini? Kalau misalkan tujuannya sama-sama untuk Indonesia, misalkan untuk memajukan Indonesia, kira-kira ini bisa nggak sih berjalan beriringan tanpa kita saling menjatuhkan satu sama lain, gitu kan? Nah, ini yang belum kita bisa pecahkan. Ini yang belum bisa kita pecahkan, sehingga yang terjadi ya kita tetap kekeh dengan klaim kebenaran kita. Misalkan di Yogyakarta kasus intoleransi itu cukup besar ya. Bagaimana kemudian madhab A menganggap bahwa ajaran Islam ini nggak benar gitu. Kalau yang dibilang nggak benar itu bilang bahwa ajaran Islam saya paling benar. Ini kan sudah berdiri di pondasi yang berbeda dengan klaim kebenaran masing-masing. Sehingga yang tercipta adalah gesekan, keretakan yang kita belum menemukan titik temu atau belum menemukan titik tengah untuk menciptakan perdamaian itu tadi. Kalau misalkan tujuannya untuk Indonesia lebih baik, bukankah seharusnya kita saling berkolaborasi meskipun caranya berbeda, mungkin begitu. Tapi kira-kira bisa nggak sih? Atau jangan-jangan kita punya tujuan yang berbeda, tapi atas nama Indonesia lebih baik misalkan. Gitu sih, Mas. Ini juga ada yang komen nih Mbak, ini dari siapa nih? Ganden Rahmawan, yang terpenting adalah kita punya sejarah. Ini menarik banget sih. Kita punya sejarah bahwa
Mbah Abdurrahman Wahid ya, Presiden Abdurrahman Wahid yang rela mundur demi menghindari perang saudara di Indonesia pada waktu itu ya tahun 98 ya. 99 atau 98 itu ya. 99. Ini kan juga penting juga nih buat pelajaran nih. Learning lesson buat teman-teman muda gimana harusnya menghadapi. Ini contoh nih sebetulnya nih buat kita begitu anak muda juga yang ada di Indonesia saat ini gimana harus menghadapi konflik sosial ya. Konflik sosial itu mungkin seperti Mbak Eva sampaikan gitu kan banyak banget kan Mbak. Sekarang aja mungkin yang agamanya sama aja kadang-kadang beda sampai konflik. Apalagi yang mungkin sampai beda agama begitu ya Mbak. Yang agamanya beda. Ada juga tuh saya pernah sering juga dengar kasus-kasus seperti apa namanya larangan pendirian rumah ibadah itu kan juga banyak kan Mbak. Terus kemudian bahkan sampai ada perda-perda diskriminasi lah kayak gitu yang mengakibatkan adanya tadi konflik. Itu sebetulnya konflik ya kita sebut konflik juga begitu dan bahkan juga mungkin ada di tengah-tengah kita dulu pernah ada konflik-konflik yang bersumber dari isu ras, perbedaan suku kayak gitu. Yang akibatnya meluas begitu. Sebetulnya bagaimana sih peran pemerintah untuk mengatasi hal-hal seperti ini, Mbak? Gitu. Kalau mungkin boleh diceritakan sebetulnya apa ya? Mungkin apa yang harus apa syaratnya? Apa sih syaratnya supaya kita itu ada tuh perdamaian di tengah-tengah kita? Apa yang harus dilakukan? Mungkin juga bisa yang dilakukan boleh pemerintah juga, boleh mungkin atau kita sebagai civil society begitu. Apa sih syarat-syaratnya supaya perdamaian itu bisa tercipta di tengah kita gitu. Dari banyaknya potensi konflik, dari banyaknya apa ya persoalan-persoalan sekarang tuh kan apalagi kan banyak tuh Mbak anak-anak yang dikit-dikit baper begitu kan. Bahkan tuh saya punya temen apa ya cuman diejekin, bercandain aja dianggap serius ya. Nah, ada tuh saya punya temen kayak gitu loh. Apa ya itu padahal temen sendiri. Ya, apalagi sekarang apalagi sampai apa ya gimana sih sebetulnya gimana sih apa harus syarat-syaratnya ada perdamaian itu gimana sih Mbak? Mungkin bisa diceritain nih buat kita nih yang pengen tercipta perdamaian di sekitar kita. Mungkin juga yang kita atau negara itu kan juga punya tanggung jawab ya Mbak. Saya kira begitu. Saya berpikir kalau pemerintah itu kan tugasnya adalah melayani rakyat. Tugas pelayanan itu pasti ada celahnya. Maka ketika kita mengkritik orang yang melayani atau lembaga yang melayani atau kelompok yang melayani dalam hal ini pemerintah itu adalah sesuatu hal yang wajar, bahkan wajib untuk dikritik. Kalau kita lihat kinerja pemerintah misalkan, ada banyak hal yang itu banyak bolongnya gitu. Kalau misalkan pemerintah ini baik, ya memang tugasnya gitu kan. Cuman persoalannya adalah ketika kita dibenturkan dengan suatu konflik, bagaimana menciptakan perdamaian itu tadi. Saya ingin mengutip begini. Kalau misalkan kita lihat bagaimana sosok Cak Nur, orang yang beliau mengagumi Gus Dur gitu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya salah satu hal yang paling harus dimiliki oleh manusia itu adalah sikap disiplin. Agama itu mengantarkan kedisiplinan bagi seseorang. Maka ketika pemerintah itu menerapkan nilai-nilai agama, misalkan dalam sebuah usaha untuk melayani masyarakat, sikapnya disiplin. Disiplin apa? Disiplin dia menjadi DPR, maka dia disiplin untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat misalkan. Atau kalau kita sebagai orang
maksudnya sebagai kelompok anak muda, kita disiplin nggak sebagai anak muda yang memiliki tanggung jawab mungkin bisa menginfluence anak muda lain. Kita sebagai hakim, kita bisa nggak mengajarkan nilai-nilai agama itu dalam bentuk disiplin. Wujud dari kita beragama itu adalah disiplin. Disiplin menjalankan perintah Tuhan, disiplin menjauhi larangan Tuhan, dan disiplin untuk mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang mutlak untuk kita lakukan. Dari disiplin itu, Iva rasa itu akan menciptakan perdamaian. Kita disiplin enggak atas pola hubungan kemanusiaan yang mau kita bangun. Jangan-jangan klaim kebenaran yang selama ini kita anut bahwa kita adalah kelompok yang paling benar, ternyata dibenturkan dengan klaim kebenaran orang lain yang berbeda. Sehingga dalam konteks ini tidak akan menemukan perdamaian itu tadi. Nah, semua elemen punya tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian. Jadi nggak hanya pemerintah aja nih yang bertugas untuk menciptakan perdamaian. Nggak hanya masyarakat aja nih yang punya tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian. Sehingga kalau misalkan masing-masing elemen dalam sebuah negara atau sebuah kelompok itu sudah disiplin, yang terjadi adalah apa ya bahasanya, tahu diri gitu. Tahu diri mana yang harus ia lakukan. Pemerintah punya tanggung jawab ini, maka wujud dari beragama itu adalah disiplin. Disiplin melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh rakyat. Sama halnya ketika kita sebagai kelompok muda, misalkan kita diamanahi oleh Tuhan atau oleh sekelompok masyarakat untuk memiliki tanggung jawab ini. Maka kalau misalkan kita mengatakan bahwa diri kita beragama, maka kita akan disiplin untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan. Nah, dari disiplin ini, ya Iva bilang itu akan mengantarkan kita kepada perdamaian. Meskipun konflik itu tidak akan bisa dihindari, tapi bagaimana kita memanajemen konflik itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Manajemen konflik itu kan tidak hanya bernilai positif, bernilai negatif maksudnya, tapi juga mengantarkan kita kepada hal-hal positif. Kira-kira kita mampu nggak sih sebagai bagian dari kelompok masyarakat ini untuk menciptakan perdamaian dari konflik? Oh, misalkan ketika terjadi pelarangan pendirian masjid, ini kan konflik yang mengatakan bahwa oh ternyata mazhab ini adalah sesat. Wujud dari konflik ini, kira-kira kita bisa menciptakan perdamaian nggak? Ini kan berasal dari konflik ya Mas ya. Dan kita disiplin nggak sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tanggung jawab sebagai hablum minan nas tadi, itu kan wujud dari cara kita beragama. Kita bisa nggak mengelola konflik ini untuk menciptakan perdamaian. Jadi saya berpikir justru disiplin dalam artian kita disiplin sebagai manusia, kita disiplin untuk melaksanakan tanggung jawab, kita disiplin untuk melakukan segala bentuk tanggung jawab yang kita miliki, itu adalah syarat untuk menciptakan perdamaian. Meskipun mungkin di dalam beberapa hal, misalkan dalam KUHP, misalkan perdamaian itu tercipta kalau misalkan begini. Tapi secara bentuk relasi kita dengan orang lain, kira-kira disiplin ini yang menjadi PR kita untuk menciptakan perdamaian. Nah, sekarang nih Mbak Eva kan di Gus Durian nih Mbak. Boleh cerita nggak Mbak? Ini mungkin sekaligus terakhir nih, udah mau selesai kita nih Mbak. Apa sih yang sebetulnya dilakukan teman-teman Gus Durian untuk mengadvokasi, untuk mendiseminasi begitu Mbak, isu-isu tentang perdamaian? Apa saja nih Mbak yang sudah dilakukan? Mungkin bisa menjadi inspirasi nih buat banyak teman-teman yang lain yang ada di tempat lain dan di situasi yang lain begitu, untuk mungkin bisa berkiprah atau mungkin melakukan hal-hal yang untuk mewujudkan perdamaian begitu Pak. Mungkin bisa sharing nih sama. Oke, Iva perlu dinotis ya teman-teman bahwa Iva bergabung di Gus Durian itu tahun 2020. Jadi yang Iva sampaikan itu bukan kemudian jadi representasi ya. Jadi representasi bahwa Gus Durian Yogyakarta begini. Tapi ini sebagai pengalaman Iva
bergabung di komunitas yang menurut IFA sangat menjunjung tinggi bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, bahwa ajaran-ajaran yang diteladani oleh sosok Gus Dur itu benar-benar kami mencoba belajar gitu loh. Kami mencoba belajar. Tapi bukan kemudian untuk mengkultuskan sosok Gus Dur sebagai orang yang kami teladani gitu. Nah, ada banyak hal menariknya itu Yogyakarta adalah kota pendidikan. Itu yang kemudian membedakan dengan kota-kota lain. Yang meskipun ada banyak kota pendidikan, tapi saya kira Yogyakarta itu adalah um, Nusantara. Dalam artian di sana ada banyak orang-orang di berbagai wilayah untuk menuntut ilmu. Memang di sana justru pluralitas atau pluralisme itu benar-benar tercipta. Dan dari sana Gus Durian Yogyakarta itu bergerak sejauh ini itu kelompoknya adalah kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai daerah, entah itu dari non-muslim atau dari muslim itu sendiri. Kita banyak melakukan banyak menghadiri berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, misalkan dari kelompok A atau menghadiri kelompok B atau memberikan advokasi kepada masyarakat, kemudian bergerak bersama masyarakat, yang itu menurut kami adalah tanggung jawab sosial yang selama ini dilakukan. Cuman sejauh ini memang perkumpulan untuk mengumpulkan para akademisi, khususnya mahasiswa dari berbagai golongan, itu yang sudah kami lakukan. Misalkan kajian-kajian, selain membumikan nilai-nilai Gus Dur, itu juga bagian dari kita berjejaring dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang lain, mulai dari kelompok daerah A, B, C sampai Z, atau kelompok agama A, B sampai Z. Bagi kami itu adalah upaya sederhana yang kita sama-sama menciptakan dialog nih antara yang satu dengan yang lain. Kita juga menciptakan wacana keilmuan dari berbagai permasalahan yang terjadi, misalkan tentang pengusiran jamaah atau pelarangan pendirian masjid misalkan, atau memberikan advokasi kepada orang-orang yang pada waktu itu pemaksaan jilbab di Yogyakarta. Kita juga ikut andil untuk memberikan advokasi atau melakukan advokasi dalam masalah itu. Dan itu adalah upaya yang selama ini IFA tahu, meskipun sebelum itu ada banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas yang sudah tidak di Jogja, tapi juga bergerak di Gus Durian di daerahnya. Dan sekali lagi, yang IFA sampaikan itu bukanlah representasi dari semua kegiatan atau semua kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Gus Durian Jogja. Ada banyak sekali yang mungkin pada tahun 2020 IFA melakukan itu. Gitu. IFA bergerak bersama teman-teman untuk menghimpun atau mengumpulkan teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai suku, wilayah, agama, yang kita tidak ada lagi nih stigma negatif tentang kalau misalkan kelompok ini ternyata begini gitu. Jadi untuk menghilangkan stigma itu, kita mengadakan mempertemukan gagasan, menciptakan wacana keilmuan yang kita sama-sama bisa bergerak bersama-sama tanpa melihat kamu dari siapa, kamu dari mana, kamu dari agama apa nih, gitu Mas. Menarik banget sih Mbak. Sekaligus ternyata waktu kita sudah habis nih Mbak. Terima kasih banyak nih Mbak Eva yang sudah mau sharing bareng kita semua teman-teman. Ternyata waktu kita juga sudah habis, nggak kerasa karena sudah mau jam 7:30 ini. Ini sekali lagi saya ucapkan, kami dari Suara Kebebasan mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mbak Eva. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua sharing kita tentang isu perdamaian. Karena sekali lagi kalau kita ngobrol perdamaian itu tema yang sangat penting banget, yang harus senantiasa kita dorong, harus senantiasa kita kenalkan gitu di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Teman-teman semuanya, saya sampaikan jangan lupa terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Hari ini kita ada Liberty Talks. Selain itu kita juga ada forum
kebebasan yang nanti juga akan diselenggarakan yang pada bulan ini pada tanggal 25 November jam 7 malam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Iva, teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kita di Liberty Talks. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih Mbak Iva. Siap, sama-sama. Saya izin live ya, Mas. Thank you Terima Mbak. kasih teman-teman.